hobi tuh melukis, mancing. Hobi kok salah tangkap? Lagi ngapain sih kalian malah ngikutin orang ini? Siap, gerak-geriknya mencurigakan dan dia bawa koper. Ya dia orang kaget juga bawa koper. Terus kenapa? Kan saya udah bilang, gudang di sebelah Tenggara. Kalian tahu nggak sih Tenggara di mana? Siap, yang ada gudangnya. Iya tahu yang ada gudang. Maksud saya, misalnya saya utara nih, terus Tenggara di mana? Tunjuk. Siap, bisa kan? Semua arah kalian tunjuk kecuali Tenggara. Sini, boleh. Masih revisi. Turun. Orang yang kalian pukulin ini, itu Wiryawan. Interpolda yang sedang nyelidikin kasus narkoba. Dan dia adalah keponakannya Kapolres. Ponakan langsung atau dari istrinya, Dan? Bukan itu intinya. Izin, maaf Dan, tapi yang bersangkutan nggak bilang kalau dia anggota Dan. Ya gimana mau ngasih tahu? Baru mau ngomong udah kalian pukulin. Udah hampir 2 tahun loh. 2 tahun saya tugaskan kalian untuk mencari pembunuh Freddy. Nggak ada hasilnya. Nggak malu apa baca berita kayak gini? Dengar ya. Saat ini Kapolres udah marah besar. Dan kalian akan dilaporkan untuk pelanggaran etik yang ketiga kalinya. Tahu kan artinya apa? Untuk kali ini, saya nggak bisa bantu. Yang mana ini, woi? Makan apa mamaku di kampung kalau aku dipecat? Gak cuma kau yang pusing, Gel. Aku pun bingung ini bayar kuliah adekku kalau kayak gini caranya. Masih mending lah kau Ben, cuma kuliah. Bisa ditunda. Aku, kayak mana aku tunda lahiran istriku? Masalahnya adekku udah mau lulus. Kalau nggak ada ijazah kayak mana dia cari kerja? Kau gimana, Bor? Lancar sidang mediasi mau minggu lalu? Lancar. Alhamdulillah. Berarti nggak jadi deh kau bisa sama Gina? Lanjut, Bor. Maafin aku ya, Ki, Gel, Ben. Kayaknya aku akan lebih lama lagi numpangin kontrakan kalian. Gak apa-apa kan? Ngapain sih kau nanya-nanya gitu, Bor? Iya, Bor. Semua beban yang ada di pundakmu, itu beban kami juga. Ya udahlah. Kita pikul bebannya sama-sama. Terserahmu lah. Mau tinggal di tempat kami sampai kapan? Kalian ini memang sahabat sejati. Jujur, awalnya aku ngerasa nggak enak kalau harus numpang gratis kayak gini. Makasih ya. Gratis? Saya nggak bilang gratis. Kan kau bilang kita pikul bebannya sama-sama. Patungan lah. Sama kan ini? Ya, ayo cepat. Sidang baru sejam lagi nih. Kasihan dia sendiri. Duh, sorry gak bisa aku, Ki. Ada yang mulai fotoku. Loh, kok jual motormu? Iyalah, kalau dipecat mau kirim apa aku ke mamaku ke kampung? Terus aku sama siapa? Di pengadilan sendiri aku. Ya enggak lah, di sana kan ada hakim, jaksa, pengacara. Rame di sana. Jangan, Ki. Nomor monyetnya ini. Sidang Pengadilan Negeri Kota Yamakarta dalam perkara perceraian Makasih, Bang. antara saudari Gina Maharani dan saudara Boris Manulan pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Halo Aluna. Akan saya kabari pokoknya ya. Terima kasih bang. Ngapain sih bawa-bawa Aluna ke sini? Dia yang maksa ikut. Dari kemarin kan jadwal sidang mundur terus. Bosan dia nunggu di sekolah. Ininya kalau kena ini ularnya turun, ular ini naik. Papa sama Mama udah selesai sekolahnya. Udah. Dapet PR gak? Banyak. Terus kok Papa gak pernah pulang? Kerjain PR kan di rumah. Aku mau main ulang tangga lagi sama Papa ya. Aluna, Papa sekarang lagi ngejar penjahat dulu. Nanti kalau penjahatnya sudah ketangkep, baru Papa pulang ke rumah. Terus kita main ulang tangga lagi, ya? Kenapa gak Muki aja yang kerja? Kan Muki serem mukanya. Tajam juga muncul anakmu ya. Bisa ngobrol sebentar? Aluna, kita main dulu ya sana. Main apa? QQ boleh. Pakai isi kok. Ya, kita main sana ya. Setelah semua ini selesai, aku mau kerja lagi. Iya, silakan aja. Jadi nanti selagi kamu kantor, Di Malaysia. Hah, Malaysia? Arya buka restoran di sana. Dia mau aku bantu dia. Dan katanya aku boleh bawa Aluna ke sana. Kamu gak bisa ya Jin hukum aku kayak gini? Siapa yang hukum sih? Aku kerja untuk Aluna loh. Kesempatannya ada di sana jadi aku kejar. Tapi kan kamu bisa aja cari kerja di sini. Di sini tuh di mana? Di mana aku bisa kerja sambil bawa-bawa Aluna tuh di mana? Ya kan ada aku. Kamu ada, tapi nggak pernah hadir. Yaudah, gini. Aku akan tetap kasih semua gaji aku kayak biasa. Jadi kamu gak perlu lagi kerja ya kan? Gaji dari mana kalau kamu aja dipecat? Aku tuh udah denger semuanya. Siap, oke siap bang. Nanti ketemu di Polres ya. Siap, 86. Aluna, sayang, yuk pulang. Ojeknya udah deket. Kalau penjahatnya udah ketangkep, Papa pulang ya. Iya, Papa pulang. Yuk, tasnya tutup. Makasih Om. Ini adalah biaya UKT yang harus dilunasi, Pak. Mabuk? Bukannya ini bisa dicicil? Mohon maaf Pak, tapi ini ketentuan dan ketetapan di universitas. Kalau UKT belum lunas sampai tanggal jatuh tempo, kita tidak akan bisa lanjut daftar ulang dan kita anggap cuti. Maaf ya Ben, bukannya aku nggak mau ngasih pinjam. Aku baru aja ngirim duit ke mamaku buat ganti pompa air. Kasian dia, udah 2 minggu mandi di pom bensin. Orang sana bawa motor, mamaku bawa anduk. Bukannya kau habis jual motor? Belum laku, parah kali yang nawar. Kau gimana Ki? Bisa bantu? Lagi aku Ben, lagi butuh pegangan uang buat lahiran istriku. Sumpah banyak kali biayanya. Ini kemarin foto kayak gini aja nih, foto itu 500.000. Padahal hitam putih. Nak tembak kau tuh. Kenapa gak kau tawar? Iya nah ini mana ada foto SD di tower? Ini foto keliling. Aku foto kayak gitu 200.000 kok. Sampai paru-paru foto. Itu foto ronsen bodoh, beda. Sama aja lah. Udahlah, kau pakai aja uang tabunganku. Bukannya kau mau bayar pengacara? Udahlah, nggak guna juga.
itu kami temukan di sebuah gudang kosong bersama jas hujan yang diduga milik pelakunya. Jadi kamu menduga pembunuh Freddy ada di panti jompo ini? Siap. Sampai saat ini hanya itu petunjuk yang kita punya. Sayangnya kami sama sekali nggak tahu seperti apa wajah pelakunya. Jadi cuma rekaman CCTV ini yang menjadi pegangan kita. Lidiki panti jompo ini secepatnya. Ya, tapi saya mau kalian lakukan dari dalam dengan cara yang tenang. Ya, lakukan operasi penyamaran. Siap dan laksanakan. Mohon izin dan mengenai Bene, Boris, Jegel dan Oki, saya mohon kebijakannya untuk membatalkan laporan ke Provos. Saya pastikan ini nggak akan terulang. Dan waktu itu ngomongnya juga sama kan? Kejadian lagi tuh lebih parah malah. Siap salah dan saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada keponakan komandan, tapi ini bukan masalah ponakan saya, Aryo. Saya fair kok. Waktu mereka menyelamatkan nyawa kamu di kasus pelabuhan, apa yang saya lakukan? Saya naikin banget mereka. Saya paham kalau kamu merasa punya hutang nyawa sama mereka. Tapi bukan seperti itu cara kerja institusi ini. Kasus ini penting buat saya. Kita mencari pembunuh anak wali kota. Dan saya nggak mau orang-orang nggak becus macam mereka ada di sini dan jadi penghambat. Ngerti? siap dan Opa, Oma ikutin tantri ya. Angkat tangannya ke atas, terus turunin ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak wajian tuh, bagus, semangat. 5, 6, 7, 8. Cakep, sekarang tangannya di pinggang. Angkat kakinya. 1, 2, 3, 4. Opa Diman nggak usah ya, ini buat yang bisa-bisa aja ya. Taruh itu, taruh. Nah, bagus Opa. Opa, kita lewat sana saja, jangan lewat situ, situ banyak tai kucing. Mana nggak ada? Bukan tidak ada, tapi tidak kelihatan. Mata Opa kan katar. Opa lupa ya. Kemarin tak antri saja Opa panggil Siren Sungkan. Memang bukan. Ya bukan Opa. Opa ini gimana? Kita datang saja ke nah. Oma Ida. Ini kalau rebusnya ya. Neng ayo. Ini. Terima kasih ya Neng Ayu. Doakan hari ini Fajar datang ya. Amin, didoain. Ayo ke dalam ya. Ini kenang-kenangan. Jadi lu beneran ikut perang? Ya iyalah. Pakai senjata? Ya ini saya pakai sapu. Jadi saat itu turun perintah bebaskan Tintin dari pemberontakan Freddy. Bebaskan apa? Timur. Dan apa aku bersama pasukanku lewat jalur laut pelabuhan Betano. Pelabuhan apa? Betano. Tahu gimana keadaannya? Kacau. Kenapa? Kacau. Apa ya kacau? Kuping lu kacau, Aceng. Heran gue. Sabar. Lu juga ada sok. Kalau cerita tuh jangan panjang-panjang. Gue bilang dulu sama dia. Ini gara-gara dia nggak pakai alat ini, makanya pakai. Ya kalau gua pakai beginian, kepala gua sakit. Lah, lu kira pala aku kagak sakit? Lu nanya melulu. Udah, pakai. Atau gue yang pakai nih? Kerjamu lumayan sih. Terus kenapa lo kamu kerja di sini? saya suka mencoba hal yang baru. Maksudmu kau kerja di sini untuk coba-coba gitu? Terus nanti udah nyoba kau udah tahu rasanya, udah kau tinggal, gitu kan? Maksudmu? Pici namanya kau tuh. Nggak bisa kayak gitu deh. Gila kau memang. Gemini kau ya? Tunduk kau.
Iyain aja, demi itu kan? Kok bisa kau tega kali kayak gitu? Saya pekerja keras, sabar, dan telaten. Saya yakin tenaga saya akan berguna di sini, Bu. Tapi merawat lansia itu nggak gampang loh. Nggak cukup modal tenaga aja. Otak pun penting. Kebetulan saya selalu berprestasi, Bu, di sekolah. Saya bisa 4 bahasa dan saya pernah juara Olimpiade Fisika. Oh, terlalu pinter kau itu namanya. Nanti kau bodoh-bodohin pula aku di sini. Ku kasih tahu apa, menjawab kau. Nah ini kan, menjawab kau. Maksud saya... 2 kali kau menjawab. Ketaker orang kayak kau. Kemarin itu ada yang kayak kau percis kerja di sini ku pecat. Males aku. Dijawabin aja. Aku baru 1 kata, 15 kau ucapkan. Coba semana kalau aku 1 paragraf, 1 buku kau jawab. Aku bukan apa ya, dek. Tanda kali aku orang-orang kayak kau. Menjawab. Gak bisa aku ngomong. Diam aja aku. Kalau kau kerja di sini, kau yang ngomong, aku yang diam. Saya... Diam, aku diam. Apa bintangmu? Pisces Square. Kok bawa anjing ya? Saya, Bu. Ya siapa lagi? Aku gak punya anjing soalnya. Kau punya anjing? Enggak, Bu. Tapi bawa anjing ini. Terlalu ini. Ih. Lengket. Terus saya harus gimana, Bu? Masih. Anjing. Kau pun tahu. Udah tahu mau interview. Malah main pula kau dulu sama anjingmu. Sumpah, saya nggak punya anjing, Bang. Kenapa sih orang-orang pada mikir kalau saya punya anjing? Coba kau ingatkan dulu. Ya masa iya saya lupa kalau saya punya anjing, Bang. Terus kayak mana akhirnya itu? Gak lanjut? Nggak tahu lah, Bang. Ini komandan juga lagi bingung. Kayak apa sih orangnya Bu Linda itu? Ya kayak ibu-ibu Batak pada umumnya, Bang. Batak? Namanya aja Linda Raja Buku. Nggak mungkin bisa. Kapolres itu udah marah besar sama kalian. Siap, Dan. Kami paham, Dan. Tapi coba dipikirkan dulu, Dan. Lagian saat ini cuma kami yang bisa masuk sana, Dan. Betul, Dan. Sesama Batak di perantauan pasti tinggi kali solidaritasnya. Apalagi Bu Linda semarga sama aku, Dan. Gak mungkin kami ditolak. Kami mohon, Dan. Cuma ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan karir kami. Dan kami yakin 100% kalau dijelaskan pelan-pelan, Kapolres pasti setuju. Ngawur. Enggak? Nggak bisa. Maaf, Dan. Saya tahu ide ini terdengar nggak masuk akal. Tapi sayangnya hanya mereka satu-satunya peluang kita, Dan. Saat ini perhatian publik tertuju pada kita. Kalau mereka berhasil mengungkap kasus ini, otomatis nama baik dan citra komandan juga yang akan naik. Kalau gagal, gimana? Kok diem? Belum nyiapin jawabannya? Siap, Dan. Mereka nggak akan gagal. Oke. Kalau kamu sih yakin sama mereka, oke. Saya kasih satu kesempatan lagi, tapi dengan satu syarat. Kalau kalian gagal menemukan pelakunya atau penyamaran kalian terbongkar, bukan hanya karir kalian yang selesai, tapi Aryo, saya mutasi. Sanggup? Sanggup nggak? Siap, sanggup, Dan. Panti ini sudah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu. Saat ini penghuninya sekitar 40-50 orang. Ini Linda Raja Buku. Dia mendirikan panti ini setelah kedua orang tuanya wafat. Dalam sebuah wawancara media, Linda pernah bilang kalau dia mendirikan panti jompo ini sebagai terapi rasa kehilangan. Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembunuh Freddy. Dia bisa saja perawat,
tukang sampah, bahkan penghuni panti. Saya sudah siapkan 4 CV untuk kalian melamar kerja. Persiapkan diri kalian baik-baik. Dan ingat, ini kesempatan terakhir kalian. Saya suka merawat orang tua, Bu. Kebetulan saya mudah sekali akrab dengan mereka. Kalau sama bapakmu, akrab kau? Sangat akrab, Bu. Rasanya sudah seperti sahabat. Gayamu Ben. Kamu aja ngobrol sama bapakmu tahun sekali. Cuma nanya, mana Obe? Mereka kalau papasan nggak ngobrol, cuma naikin alis saja. Be. Nggak tahu gue. Nomor bapak yang nggak bisa di HP-nya. Bapaknya nelpon. Halo, Bini jawab. Ini siapa ya? Ngece aja kalian terus. Ya namanya juga penyamaran. Masa pakai kejadian asli? Astaga. 3 hari lalu udah surat buat kubur. Lupa gue ngasihnya. Aduh, mati lagi. Aduh. Ini surat panggilan sidang buat besok pagi. Sekaligus keterangan Oki sebagai saksi. Hah? Aku besok pagi dia saksinya. Terus kayak mana ini besok? Ini sudah banyak yang tersambung ini, Bu. Kemarin saja ada yang sampai jempolnya berdarah. Mahal nggak ya kok kira-kira biayanya ini? Enggak sih, Bu. Ini keramik biasa, bukan keramik. Paling beli keramik ukuran 30 kali 30 aja. Wadah yang kerjainnya kayak biasa. Wajib jangan macam-macam. Ingat kata dokter, wajib tidak boleh kerja yang berat-berat. Ini mah nggak berat, Marta. Dulu juga keramik dapur gua yang kerjain. Itu kan dulu kok. Kalau nanti koko kena serangan jantung lagi gimana? Udahlah ini nanti aku panggil tukang aja nggak apa-apa kok ya. Kamar mandi mau sekalian tidak? Itu plafonnya sudah lapuk semua itu. Ya itu nanti dulu lah Marta. Yang penting nggak jebol kan? Jebol, Bu. Ya maksud aku nggak parah kan? Nggak sampai tiba-tiba ada tikus jatuh gitu dari atas kan? Jatuh, Bu. Kemarin 3 ekor sekaligus masuk kamar saya. Ya kok geser lah yang biar kau sedikit Marta. Udahlah kau bawa pasien itu sana. Lapes. Senang, Bu. Iya, senang. Kalau perkara tikus saja pun belum biawak jatuh. Kalau biawak kau laporkan sama aku ganti hari itu juga. 5, 6, 7, 8, cakep. Gerakan selanjutnya lipat tangannya, lalu rentangkan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Ya, kurang semangat, 5. Yang mana nih lagunya? Kita tanya aja yuk sama petugasnya. Fajar, kamu datang ya? Fajar, sini nak. Ibu di situ aja. Kami ke situ ibu. Bu, ibu cari siapa? Ini Fajar kan? Ini Mama. Kemana aja anak Mama? Mama udah duga kamu pasti datang. Makanya Mama udah siapin telur rebus kesukaan Fajar. Ini nak, makannya. Bu, aku bukan Fajar. Aku Bini. Bukan Fajar ya? Maaf ya. Tapi aku suka kali telur rebus, Bu. Ya udah. Kalau gitu ini buat kamu aja, boleh? Makasih ya, Bu. Kebetulan aku belum sarapan. Kalau risol-risol gitu ada nggak? Cari siapa, Dek? Izin Bu, kebetulan kami mau melamar kerja. Ih, orang Batak kok rupanya.
margamu? Raja Gugu, Bu. Ih, janganlah kau panggil aku ibu. Baru Raja Gugu juga loh aku. Masuklah yuk ke kantorku yuk. Bentar ya Oma. Ayo masuk. Bu, makasih telurnya ya, Bu. Kau orang pertama loh yang dikasih telur itu sama Oma Ida. Emangnya Opung itu kenapa itu? Jadi dia udah 2 tahun tinggal di sini. Tapi anaknya si Fajar gak pernah datang lagi. Kata Oma Ida, si Fajar suka kali sama telur rebus. Itulah kenapa dia tiap pagi duduk di gerbang bawa telur rebus. Siapa tahu Fajar datang katanya. Oh iya, sampai lupa aku. Namaku Linda Raja Gugu. Aku Bene Raja Gugu itu. Aku Jegel Kuda Diri itu. Oh, pantaslah kalian berdua akrab ya. Yang satu gugu, yang satu kuda. Ini CP kami itu. Gak usah lah formal-formal kali. Macam mau ngelamar ke bank kalian lah. Aku memang lagi butuh perawat laki-laki. Cuma aku masih ragu buka lowongan. Gaji di sini tuh nggak besar. Cuma kalian bisa tinggal dan makan di sini. Kalau gitu, kalian masalah nggak? Aman itu. Uang bukan tujuan utama kami. Kami menolak diperbudak hal-hal duniawi itu. Betul itu. Sebagaimana firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau punya. Ibrani 13 ayat 5. Puji Tuhan, aku bisa kali lo merasakan ketulusan kalian sejak kalian datang. Butuh kali aku orang kayak kalian. Kebetulan itu, kalau itu butuh orang-orang kayak kami. Sebetulnya kami ini 4 orang, perantauan dari Toba semua. Aduh, aku memang butuh. Tapi kalau 4 orang, gak sanggup aku. Kasih dulu ya, Tete. Sebagaimana firman Tuhan. Bukan soal firman. Mau 1 bidel pun kau baca, tetap aja gak sanggup aku kalau 4. Sejak pandemi, banyak kali donatur kami yang mundur. Makanya, dari kemarin, aku masih ragu untuk buka lowongan. Terus yang mana nih? Tenang dulu Ki. Biar Jegel yang jelaskan. Gini, aku ada ide. Mereka kan cuma bisa terima 2 orang. Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Gila lo ya. Masuk kok kan jadi kakek-kakek. Enggak. Emang gak ada otaknya ini. Tenang dulu, jangan langsung dibantah. Pahami dulu. Iya Ki. Lagian menurutku nggak ada cara lain. Ya ada lah. Kenapa nggak kalian 2 yang jadi penghuni? Kami 2 jadi karyawan. Atau diundi, mau pimpa kita. Nah ya, udah ayo, mau pimpa aja kita. Jangan lempar-lemparin gajah. Berani nggak? Bukan masalah berani apa nggak berani, tapi kalian nggak bisa ikut pimpa. Kenapa? Karena kami berdua udah terima. Binatang kali kalian ya. Kalian umpankan kami. Egois sekali kalian ya. Bukan egois Ki. Kan kami udah diterima. Masa kami tolak? Kalau diambil orang kayak mana? Udah lagi, emang harus gitu deh. Kau mau jadi kakek-kakek, Bos? Kau mau dipecat? Gak mau loh aku jadi kakek-kakek. Bayangin aja jijik loh aku. Sebetulnya kau nggak harus jadi kakek-kakek, Ki. Kalian berdua kan harus makeup tiap hari biar nggak ketahuan, dan berdua harus kamar. Nah, yang kayak gitu tuh cuma penghuni yang suami istri. Masuk lu! Masuk lu! Binatang lo ya! Solusi! Kepala lo itu solusi! Aja aku aja udah gini! Kau aja udah mau! Saya mau kamu ajarin mereka cara makeup untuk jadi langsing. Bisa kan? Bisa aja sih Pak. Yang penting sering latihan aja. Tapi yang satu kenapa pakai daster ya? Soalnya yang ini mau dijadiin nenek-nenek.
Bisa kan? Yang ini kayaknya susah deh Pak. Bentukannya kayak kiper. Yang biasa saja nggak? Apa nggak bisa diusahain? Saya banyak kali lubang itu Pak tuh. Gimana yang untuk penambahnya itu kan lubang kali sendiri kan? Tapi nanti aku tanya. Terima kasih ya. Tapi banyak kali lubang ini Pak. Sini lubang, ini lubang. Mana-mana lubang. Kecil main apa sih? Hah? Nabrak-nabrak duriannya deh. Biasanya kami akan jual, terus nanti keuntungannya bisa dipakai untuk tambahan biaya sehari-hari. Berarti ini karya mereka itu? Iyalah. Hebat ya. Bagus kan? Kalian sini dulu. Kenalkan dulu, ini perawat-perawat baru di sini. Yang ini namanya Jegel, yang satu lagi namanya Bene. Saya Ayu. Ya, kelihatan. Ayu kali pun. Ini yang dua lagi nggak mau tanya namanya siapa? Itu teman kamu siapa namanya? Buset, orangnya ada loh bang ini. Kagak mau ditanya langsung apa? Ini kelamaan, ya kan? Oma dan opa sekalian, malam ini kita kedatangan keluarga baru nih. Bene dan Jegel. Yang pertama ini namanya latex. Ini untuk bikin karutan di mata. Nah, kalau mau nempel kumis itu pakai spirit gum. Jadi ini nanti diolesin, baru ditaruh tuh kumisnya. Tapi terus dulu. Udah oke sih. Tapi bisa nggak kamu bikin mereka lebih mirip lagi sama orang tuanya Rinda? Oma, obat. Nah, pintar Oma. Bene permisi ya. Obat. Kamu udah barusan Oma? Kapan? Ya barusan udah minum Oma. Nanti meledak jantung Oma. Ya Allah, nggak apa-apa. Aku di penjara Oma. Obat. Kenapa sih? Mudanya kemaki. Kita ganti popok dulu ya Pak ya. Langsung Pak ya. Dari bandar, mau ke mana Pak? Bukan kayak gitu. Ini dulu. Mana bapaknya? Tolong Kak. Kak. Ih, dari tadi matiin gak sih Bang? Matiin kamu tapi. Oh Dini. Ini bagus banget. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Setelah semua anak dan cucu kami meninggal, kami nggak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya kami sepakat untuk minta dibawa ke panti aja. Kami nggak mau terus-terusan merepotkan tetangga kami. Terus Bapak ini siapanya? Iya, saya Wahab, tetangganya Opung. Saya yang sering bantu-bantu kalau Opung butuh bantuan. Karena tetangga yang lain Bu deh, tidak ada yang mau bantu. Tapi sayangnya Bu, mulai besok saya sekeluarga harus pindah ke Lampung. Kenapa? Kok nangis kau? Nggak apa-apa, Bu. Sedih aja aku dengar ceritanya. Apalagi Opung Duli sama Opung Buru ini mirip kali sama bapak mamaku yang udah meninggal. Ini fotonya. Mirip kali kan? Kok mirip betulan sama kita ya Pak? Itu sih bukan mirip, memang kita itu kayaknya. Itulah Pung. Kayak mana aku nggak sedih coba. Udah ya Nal, gak usah kau sedih lagi. Udah
tenang orang itu di surga ya. Kalau memang ibu izinkan mereka tinggal di sini, ibu bisa panggil mereka bapak dan mama. Ya toh, Opung? Iya, Nang. Makasih ya, Mak. Pak. Oh, Rina. Nah, ini kamar Opung. Tuh, nyaman kan? Kasurnya udah dibersihin ya. Bagus kamarnya ya, Pak. Kayak waktu kita bulan madu dulu. Opung dulu bulan madunya di panti jompo. Maksudnya warna temboknya sama. Iya kan, Mak? Iya. Hijau-hijau kayak kuda. Ini ayo bantu. Kodok. Aduh, berat sekali kopernya ini, Pak. Mau kecil, tanganku keliling. Makanya hati-hati lah. Ayo bantu aja kali ya. Jangan. Nggak usah. Biar kami aja. Kasihan kau capek nanti, nah. Ya udah deh, kalau gitu Opung siap-siap ya. Sebentar lagi soalnya mau ada party jompo. Kok ada party? Iya, acara perkenalan. Pokoknya party. Ada alkoholnya? Menyalak pantiku. Tapi buat bersihin koreng. Kenapa? Opung korengan? Enggak ada. Tapi teringat aja, maklum, lambung Sumatera. Ya kan, Mak? Joget, tiba-tiba tidur parat kami. Ya udah kalau gitu, ayo keluar dulu deh. Selamat istirahat, Opung. Makasih ya. Makasih, Mak. Oh, jangan gitu. Kayak opung betul kan? Kalau kita Pak nih, Opung kok boleh kan? Ngerti deh. Habis ini kan ada party jompo. Si Linda pasti keluar dari ruangannya. Nanti kami coba masuk nyari aksi data penghuni dan karyawan. Lu pada ngapain di sini? Apa kami mau mandiin? Kan bentar lagi party jompo. Makanya, mandiin udah sore. Buru, udah berdaki kan dia. Enggak, Om ini dimandiin sama Ayu. Biasanya Mbak sama dia kok. Itu kan karena kekurangan karyawan laki-laki. Sekarang kan ada kami. Aku buka bajunya ya. Kagak usah, Om bisa sendiri. Ya udah coba. Bisa, Opa. Abang, lu nggak lihat gue lagi ngapain? Ya udah kami bantu aja, Opa. Kagak mau. Biar cepat, soalnya party jompo mau dimulai. Bacot lu ah. Jangan cuma ditarik, Opa, dicongkel. Congkel, mati lu sini gue congkel. Memang harus dicongkel. Dicongkel gimana sih? Kayak gini loh, congkel, dorong. Nah, kebuka kan? Dimainin jempolnya, nih gini nih, tuh, nih, mainin, dorong, nih, tuh, nah, tuh, kan, bisa kan? Bisa nggak? Susah yuk, lubangnya banyak banget. Loh, kok kalian sih yang masang lampunya? Bene sama Jegel mana? Lagi saya suruh mandiin Opa Karni, Bu. Kok belum kelar sih? Marta, sini dulu. Tolong kau cek Bene sama Jegel. Bilang jangan lama-lama, di sini masih banyak yang mau dikerjakan. Kagak mau, gue mau berdiri. Deketan kaki itu apa, bahaya. Lemas lu, Opa. Udah, mati udah pikiran. Yaudah, coba ayo, berdiri. Jatuh pasti. Nah, kan? Diam kau, Pak. Kalau kamu pegang pasti bisa berdiri. Aneh aja kelakuan lu tuh. Opung, gimana istrinya? Asam lambungnya kumat. Ih, katanya lambung Sumatera. Nah itu kan dulu.
Sumateranya sudah habis. Sekarang sisa lambungnya aja. Nggak kuat dia. Nah, dengerin tuh. Gak usah sok kuat gitu. Kamu sih nggak ada sih. Gue sih masih kuat. Di berdua aja nih yang kagak sabaran. Gue hampir megang gayung. Megang apa? Gayung. Tapi kalau memang kuat, tidak bakal jatuh kali. Nah iya kan, untung kami tangkap. Tangkap, emang gua kodok. Orang gua kagak jatuh, gua merasa muter aja. Berasa apa? Muter. Apa nih muter? Obrolan kita muter-muter, Acing. Mana apa dah? Udah pakai tuh, harus bantu denger lu. Pakai aja, meledak nanti tensinya Opa Kari. Tapi aku itu salut kali sama Opa Kardi sebetulnya. Istilah kata menolak jompo. Iyalah, si Oga dianggap lemah. Tapi kenyataannya kan kita emang makin lemah. Sampai anak kita males lihat kita lagi. Bersyukur, Dak. Setidaknya kamu masih punya anak. Badan lu juga masih sehat dah. Nggak kayak gua. Jim, lu itu sehat. Lu jangan pikir ya, serangan jantung itu akhir dari segalanya. Yang penting lu rajin olahraga. Jangan stres. Lu harus happy. Kan ada kita-kita, ya nggak? Lu happy nggak sama kita-kita? Ya, happy lah. Wanti ini rumah gua satu-satunya. Dan keluarga gua ya cuma kalian. Coba aja gua masih sehat. Gua pengen banget ngutang lagi. Bagusin panti ini. Kok Acin bisa nukang? Ya maaf ya, dia bisa. Ngecor bisa. Benerin plafon juga bisa. Ngedengar doang nggak bisa. Dari mulai kapan nukang kok? Dari zaman bujang lah. Awalnya diajak teman. Keterusan. Kenapa emangnya? Gak apa-apa kok. Soalnya bapakku dulu juga tukang. Jadi keinget aja. Happy dong ya. Bapak lo punya anak. Kamu bisa ngurus orang tua. Idealnya sih gitu kok. Sayangnya dulu waktu bapak sakit di kampung, aku nggak bisa nemenin karena harus kerja di sini. Terus ibu sama siapa di kampung sekarang? Sama istri lo? Sendirian kok. Aku masih belum mikirin nikah. Kasihan ibu. Itu kebahagiaan orang tua memang penting, tapi kebahagiaan lo nggak kalah penting. Jangan dilupain ya. Ya kok. Biar lo nggak nyesel amat, gak bisa ngurus bapak lo, mendingan lo ngurus gua aja. Sama-sama tukang juga kan. Anggap aja gua bapak lo. Dapat warisan dong aku kok. Ini emas kok. Enggak, biasa aja. Tapi lumayan kuning. Itu juga warnanya. Betul. Ini orang warisan jadi palsu. Maaf, Dad. Kemarin ada sedikit masalah di lapangan. Masalah pasti akan selalu ada, ya diatasin dong. Besok sore, saya sudah harus dapat info, kan? Kalau masih belum ada progres, saya anggap mereka gagal. Paham? Siap, Dad. Laksanakan.
Cantika. Maaf Dan, tadi jangan panggil Dan. Maaf, tadi HP kami silent Jo. Bang, Ya minimal di-tablet lah. Capek saya nyamar jadi orang goblok gini kalau ada hal urgent. Hal urgent apa Bang? Ini. Lu kok jenguknya malam-malam ini? Iya Bu, kebetulan tadi saya lewat di depan, jadi sekalian mampir Bu. Bukannya katanya udah tinggal di Lampung ya? Iya Bu, iya saya memang sudah tinggal di Lampung. Tapi Bu, kebetulan itu saya hari ini ikut temanku. Ada kerjaan sampingan Bu. Ikut demo. Jadi nanti sebelum saya balik ke Lampung, saya sekalian pamit sama tetanggaku. Puji Tuhan, mantap lah ya dapat kerjaan demo. Iya. Tapi jangan lama-lama lah ya, biar si Opung bisa istirahat. Iya. Ya? Apa? Ngapain kalian semprot-semprot itu? Plastik loh itu. Kemana nih? Asli deh. Aku duluan lah ya. Iya, Kapolres minta besok sore harus ada update. Bisa nggak kalian masuk ruangan yang ini? Susah Bang, jarang kali dia keluar ruangan. Pasti lagi tidur aja. Gak bisa Bang, selalu dikunci. Gimana kalau kita congkel aja? Jangan, terlalu mencurigakan. Itu mau kayak mana? Agak susah kalau nunggu di luar. Kita nggak boleh nunggu. Kita paksa dia keluar ruangan. Belum. Sabar, jadi belum kasih kode. Udahlah, gak usah lagi kau sentuh-sentuh aku. Jijik kali aku sama kau. Kau kenapa sih, Mak? Masih kau tanya kenapa? Dari tadi kau makan, ku tengok indah ada kau kupaskan pisangku. Ini yang kau sebut cinta. Iya mana aku tahu kau mau makan pisang. Dulu waktu aku masih muda, jangankan pisang, durian pun kau kupaskan pakai gigimu. Sekarang udah kayak gini kau telantarkan aku. Kayak mana aku nggak marah coba? Puluhan tahun dia ini kurusin. Sakitnya hati kalian kalau jadi perempuan. Pisang lo ini, sakit nggak? Iya, sakit Mas, sakit banget. Iya, sakit ya. Udah duduk ya, duduk ya. Duduk. Sabar ya. Bukan saya yang berantem. Kalian berdua bikin apa di sini? Oh, tadi lantainya diberakin kucing. Jadi kami pel. Kenapa ngepelnya harus berdua? Soalnya tadi tai kucingnya 2. Apa kau tanya ada 2? Ya, kami bagi satu-satu aja tainya. Iya, jadi tiap orang bisa fokus di satu tai. Apa sih kali ini? Terusin saja yang itu. Kalian mending bawa Pak Surip tuh berjemur ke taman. Tadi saya angkat dia sendiri tidak kuat. Udah sana, jangan. Udah ya, ini pisangnya udah dikupasin. Jangan berantem lagi, oke? Nah, kita berjemur dulu ya Opa ya. Pelan-pelan, turun naik. Kurangin kita tektokannya. Kurang kayak mana? Lebih rusuh lagi. Kalau nggak rusuh nggak akan keluar sini itu. Mau rusuh kayak mana sih? Lebih meledak kamu, lebih yakin kamu orangnya. Malah gimana? Ya malah aja kesuara. Komen PC kau. Kau kan yang minta aku marah. Aku udah diam aja dari tadi, masih kau pancing. Ya kau marah boleh marah, tapi jangan PC kau.
Tuh, aman katanya. Sakit kali tanganku, mau putus rasanya tanganku nang. Mak, Glenn kenapa sih? Kok malah bertumbuk pula di sini? Dia ini yang mulai dipukulnya aku, padahal cuma kusuruh dia ngupaskan pisang. Dia yang jadi masalah duluan. Apa susahnya sih tinggal ngomong? Emang sengaja kau kan? Mau kau bikin aku mati. Kalau udah mati aku, kau bakar aku, kau kasih abunya sama anjing. Ya ada aja anjing yang mau. Udah. Apapun alasannya, nggak ada yang boleh pakai kekerasan di sini ya. KDRT itu namanya. Mau melaporkan polisi kalian? Nah, nggak usah sampai lapor-lapor ke polisi, nah. Perkara pisang aja loh ini. Iya nang, jangan ya. Baik kan kok kita? Iya pak, udah baik kan kalian nang. Lebih baik ya. Sini. Marta, kau urus masalah ini. Aku harus ngobrol dulu sama Dinsos. Kalau mereka ribut lagi, kau panggil Kopassus ya. Siap tuh. Udah ketemu. Betul Pak, betul. Iya, makasih Pak. Oh, kamu bisa sampai segitunya. Asli, perkara pisang doang sampai gebuk-gebukan. Gimana nangka? Tapi yang saya bingung, baku hantam gitu loh. Kayak dering. Cuman bedanya yang dua-duanya bad dog. Alhamdulillah, gue dapet 100 juta. Ini duduk link-link aneh. Penipuan itu. Ya, tuh lihat pengirimnya BCA. Iya, penipuan zaman sekarang kan memang agak lain semua. Sujud lu mah orangnya. Gue klik dulu ah ini. Jangan diklik, habis kamu nanti. Iya, kan I don't know. Ya kalau dono, kasih lu. Kan ada iklannya itu. Jadi pernah lihat ya? Oh iya, yang 4 orang jelek itu ya? Iya. Ada dengar suara nggak? Iya, kayak suara orang angkat besi. Allahu Akbar, Opa! Opa apa yang berjemput-jemput ini? Opa lagi dicanggu, Pak ya? Biar dia jegel godok nih. Bisa-bisanya orang tua mereka jemur habis dia diangkat tadi. Nenek! Jegel! Bu, kenapa ini kakek? Ini udah jemur. Ya kenapa ya, Pak? Dari tadi, Bu. Ya Allah, kenapa sih? Kok tega sih kalian? Orang tua loh itu, bukan ikan solar. Maaf Ito, tadi kami kebelet berak. Ya tapi kan bisa gantian bang. Sumpah itu, tadi ngulasnya bareng. Kali ini masalahnya tai terus. Masa berak sama sekali? Kalian berak siap apa-apa? Berak biasa, tapi pas mau cebok, airnya mati. Iya itu, jadi kami nunggu airnya nyala lagi. Terus, gimana kondisi Opa Surip sekarang? Aduh, mukanya ungu bu. Tapi akhirnya saya olesin lidah buaya. Ada perubahan? Masih ungu sih bu, tapi glossy. Kalian dengar itu? Orang tua jadi kayak terong kalian buat. Udah ungu mengkilat pula. Acuh Hamidah itu, misal gitu Hamid. Olo, ulang diulangi beda. Oh itu, marjaji Hamid. Semua perawat aman,
di sini udah 3 tahun lebih. Kalau penghuni, ada 5 yang masuknya sama dengan periode hilangnya pembunuh Freddy. Aceh, Jihan, Ida, Karini, sama Darso. Feelingku ada 3 yang paling harus kita curigai. Aceh, Karini, sama Darso. Kalau gitu, langsung kita geledah aja lemari mereka bertiga. Udah kelimanya aja kita geledah. Siapa tahu pembunuhnya perempuan. Ya udah, besok pagi kita gas. Sebentar, ini mau kemana? Sini duduk dulu, kita main kartu. Oh, kayaknya gue mules ini. Kan masih kayaknya. Ayo, main kartu dulu. Ya. Mana? Udah gua aja. Timbang ngocok doang. Iya, mana nyebrang. Pemirsa, sampai saat ini pelaku pembunuhan Freddy Sasono, anak dari Wali Kota Yogyakarta Sasono Ardilaga, masih belum ditemukan. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa polisi sudah terlalu lama membiarkan kasus ini berlarut-larut hingga menimbulkan banyak spekulasi, mulai dari perampokan sampai persaingan politik. Kasian juga itu wali kota ya. Pejabat seperti itu nggak perlu dikasihani. Kenapa rupanya, Mas? Semua orang juga tahu gimana kelakuan Sasono. Gue juga kemarin nggak nyoblos dia. Menang. Ya, gimana nggak menang? Dia curang, main bansos, sikut sana, sikut sini. Wajar kan kalau banyak musuhnya? Dan lagi Mas, lagi lah. Gue lagi seru ini masih. Ya. Nanggung loh. Nok, tarik. Mau kemana, Mas? ya. Oke, mau kemana? Kenapa? Mulut gue bener-bener mulus nih. Gue ke toilet dulu ya. Berantem. Siapa?
Siap, iya Nda. Tapi kayaknya nggak mungkin lo sama Ida pelakunya Nda. Dia itu buta, perempuan pula. Tahu dari mana? Kalau Ida perempuan, waduh nggak mungkin lah aku cek kelaminnya Nda. Maksud saya, tahu dari mana kalau pelakunya bukan perempuan? Bukan cuma itu. Kalian tahu dari mana kalau Ida emang benar-benar buta? Gini, sekarang kalian balik ke panti dan saya minta kalian pastikan kalau Ida emang benar-benar buta. Siap, bisa Nda? Ya, gak bisa dia nggak normal lagi. Memang agak lama kan? Tapi masuk akal kan? Orang bisa aja pura-pura buta. Tapi nggak mungkin dia pura-pura nggak kaget. Terus mana ini? Kok nggak muncul dia? Kau bilang udah kasih obat pencahar ke telur rebusnya? Udah, tapi cuma sedikit, nggak tega aku. Aku tenang aja, sabar. Tuh, cuma tongkat ya? Hah? Apa tuh bilang? Terus senyum kau, makin cerah. Udah fix, buta betulan berarti. Udah, itu aja. Kita ada 2 jam belum dipakainya kan nyampe ke ini. Terus kau mau ngapain lagi ya? Mau jaga rumah hantu? Repot deh. Pantas aja di sini gak pernah ada hantu. Ya kita nggak bisa jadi iblis. Tapi untung aja kan misalnya kalau nggak habis gitu. Makanya hati-hati kan. Kalian berdua dipanggil sama Bu Linda membahas kejadian semalam. Hah? Semalam ada maling. Oh maling? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Iya, alhamdulillah. Walaupun ada maling, tapi kamu nggak kenapa-napa kan? udah. Soal maling aja. Satu lagi. Kata ibu mau bahas soal 17-an juga. Kan bulan depan mau masuk bulan Agustus. Ya. Kata Marta, mobil nanti udah pada cuci ya bang? Ya, nanti abang cuciin ya. Nanti. Kau tahu mah. Iya. Opung, kami permisi dulu ya. Siapa itu? Siapa? Jangan-jangan betul itu komandan. Pembunuhnya perempuan. Gak mungkin perempuan. Jin. Ngapain lagi keluar malam-malam ini? Udah yuk Jin. Pakai komputer. Itu orang yang kemarin kau foto baru. Iya. Wah, nggak salah lagi. Kita ikutin aja yuk. Ikutin ya. Yang mobil panti aja. Kalau ketahuan kayak mana? Ya jangan sampai ketahuan lah.
Lucu nih. Ikuti video. Udah, yuk masuk aja. Gak usah lah. Kayaknya nggak mungkin dia pelakunya. Menurutmu ngapain orang tuh malam-malam kuburan? Lagi pula udah nyampe sini loh kita. Udah lah, ayo. Kok hilang dia, Boy? Udahlah, telepon kantor aja yuk. Mau bilang apa kita? Kita belum punya bukti jelas. Ingat, kita nggak boleh blunder lagi. Ya, tapi ini mereka tiba-tiba hilang, nggak masuk akal kan? Tuh kan ada yang jatuh, pasti setan. Siapa yang jatuh? Ya namanya juga gelap. Dari siapa, Mas? Aku lagi lembur loh, Pak. Udah jam 12, aku lembur untuk panti ini. Terus kita nggak mobil. Loh, ini Pak. Ini mobilku, Pak. Apa aku bilang? Ketahuan kan kita. Udah kau tenang, jangan panik. Iya. Itu Pak, Sabar. Sabar lah itu. Kalau kalian mencuri, nggak mungkin nggak kami balik lagi ke sini. Terus ngapain lah kalian tadi? Sebelumnya aku minta maaf gitu ya. Aku sama Bene dimintain tolong sama Opung Boris sama Opung Oki untuk ke suatu tempat itu. Tempat apa? Jadi gini tuh, malam ini tuh adalah ulang tahun pernikahan mereka. Jadi untuk merayakan momen penuh cinta ini, mereka berdua pengen melihat gereja waktu mereka nikah dulu. Cuman nggak terharu aku itu. Maaf ya nak, kami nggak bisa membendung perasaan cinta kami ini. Iya kan Pak? Iya nak, kami hidup kan cuma berdua, gak punya lagi siapa-siapa. Hanya cinta inilah yang membuat kami tetap kuat menjalani hidup. Gak pernah kulihat rasa cinta sebesar ini. Sepanjang perjalanan mereka selalu menyanyikan lagu-lagu cinta zaman mereka muda dulu. Pak, maaf ya. Aku tadi udah menuduh Bapak sama Mama. Harusnya aku bisa lebih peka. Apa yang Bapak sama Mama lakukan sekarang persis kayak apa yang Bapak sama Mama aku lakukan dulu setiap anniversary-nya. Boleh aku minta sesuatu? Kau udah baik kali sama kami nak. Apapun yang kau minta, gak mungkin kami tolak. Kau minta apa nak? Pas Mama Bapakku dulu masih ada, setiap malam ulang tahun pernikahan mereka, sepulang dari gereja, mereka pasti berciuman mesra. Pasti sama kayak pas mereka nikah dulu. Setidaknya ini bisa bikin rinduku sama mereka itu hilang. Boleh gak aku tengok Bapak sama Mama ciuman mesra kayak Bapak sama Mamaku dulu? Boleh kan Pak? Boleh kan Mak? Boleh kok. Panjang perjalanan tadi pun ciuman terus mereka.
Kau diam. Aku nggak mau bahas ini. Selesai di sini, aku bunuh dia. Ngapain mereka ke makam malam-malam, Dan? Mereka ke sana untuk tiup lilin ulang tahun anaknya Jihan yang baru saja meninggal. Yang laki-laki itu menantu. Foto-fotonya ada kok di medsosnya Jihan. Siap, monitor, Dan. Lalu bagaimana, Dan, untuk pergerakan kami selanjutnya? Mohon petunjuk. Sambil kita telusuri lebih jauh soal Jihan, coba kalian gali lebih dalam lagi soal target lain. Segera kabari saya kalau ada update. Siap, Dan. Siapa yang pelakunya? Bingung pun aku jadinya. Jujur, sebenarnya pilihku masih ke Jihan. Lalu buku bacaannya aneh-aneh. Gak mungkin pelakunya perempuan, pasti laki-laki. Kalau aku curiganya Darso sama Acin nih. Kalau kalian kan nggak mungkin pakai kursi roda. Itu kan sekarang. Dulu kan kita nggak tahu. Bisa jadi 2 tahun lalu dia masih kuat. Oh, jangan-jangan dia pura-pura lumpuh. Udahlah, kita nggak bisa main pilih-pilih kayak gini. Kita harus cari bukti yang kuat, siapa pelakunya. Tapi jujur, aku juga nggak tahu harus apa. Aku tahu kita harus apa. Ini ya, Oma, Opa. Sebelum makanannya jadi, formulirnya diisi. Mau ikut lomba apa? Ya. Diisi ya, Opa, Oma. Satu-satu, oke? Oma ini nggak usah. Kenapa ya? Apa gimana sih, kan dia nggak bisa ngeliat, masih disuruh isi form. Nanti biar Ayu aja yang bantu ya. Oh, ya udah. Abang sana. Gimana? Pesanan yang belum tinggal Ko Acin, Opa Karni sama Opa Dirman. Ya udah, kita datangin aja lamanya. Ya udah. Kok? Opa Karni mana? Hah? Opa Karni, mana dia? Oh, Bella. Ya udah, berarti Ko Acin dulu aja ya. Apa? Dipakai, biar nggak teriak-teriak. Oh, dipakai. Jadi kan mau 17 Agustusan. Nah, Ko Acin isi formulirnya ya, mau ikut yang mana? Oke, isi. Emang mau ikut lomba apa kok? Sepit-sepitan mata ada. Kalau ada Ko Acin juara 1. Kami polisi. Kau kan yang urut gaji? Gua gak ngerti. Kalian ngomong apa? Udah, ngaku aja kamu ya. Brosur ini ditemukan di tempat persembunyian pembunuhnya Freddy. Kau masuk panti ini, itu
waktunya sama dengan waktu pembunuh Freddy menghilang. Dan waktu kau nulis, kau tulis pakai tangan kiri. Tidak, persis seperti pelaku yang ada di rekaman CCTV ini. Terus kenapa? Gua nggak boleh tidak? Boleh. Tapi gua jelas. Kenapa kau selama ini pura-pura tulis? Jelasin. Semua bukti udah jelas. Kau ngaku. Aku cuma mau kasih tahu putusan pengadilan keluar minggu depan. Karena kami berangkat ke Malaysia awal bulan depan. Kau mau bisa lagi? Aku nggak mau depan. Temuin aku. Yuk, udah semua ngomong ya? Sisa Ko Acim, Opa Karni, sama Opa Diman. Tapi lagi disamperin kok sama Bang Jejel sama Bang Benny, kabarnya masing-masing. Ngapain sih? Mereka kayak gitu aja mesti nyamperinnya berdua. Ini kan lagi repot. Ibu samperin dulu ya mereka ya. Ya. Percaya sama aku, kalau Ko Acim kooperatif, kita bisa meringankan hukuman Ko Acim. Tapi kalau Ko Acim gini terus, ini akan memperburuk keadaan kok. Kau tolong kok. Gua nggak bunuh siapa-siapa ya. Gua nggak tahu apa-apa. Udah kau ngaku aja. Ngaku. Ngaku apa sih? Ngaku kalau kau pembunuhnya. Kenapa Bang? Kalian siapa sih sebenarnya? Kenapa kalian tega ini sama orang tua? Itu sabar itu. Kami bisa jelaskan. Kami sebenarnya polisi. Keluar kalian semua! Teruntuk bapak-bapak polisi yang sekian menyusup ke Panti Jompo. Udah puas maki-maki orang tua sampai jantungan. Giliran ini nih ngomongin tentang oknum. Tapi satu hari satu oknum. Semoga polisi yang viral kemarin yang marah-marah itu dikasih sanksi yang tegas. Dipecat kalau Lagian ngapain sih kau pedulikan netizen? Bukan soal netizennya lah, Bor. Kalau kayak gini kan berarti kita gagal. Dari awal kan udah jelas. Kita nggak boleh ketahuan loh. Kok ngapain sih Bor gitu-gitu? Gitu-gitu apa sih? Udah jelas kan dia berbohong. Ya gue paksa ngaku lah. Kalau dia nggak ngaku, pekerjaan kita yang nggak selamat. Tapi kan nggak mesti gitu caranya. Bisa pelan-pelan. Itulah masalahnya kau. Terlalu lemah kau sama dia. Oh jadi sekarang aku lemah? Hah? Setelah kau gitu ada yang ngaku? Ya, udah. Enggak, tunggu dulu. Kalau udah kayak gini, bisa selamat kerjaan kita. Nyawa Ko Acim pun belum tentu selamat, tau gak? Lagian gak usah lah kau sok nyelamatin kami. Nyelamatin pernikahan kau yang gak mampu kok. Udah, Bor. Udah, Bor. Pokok ini. Udah, Bor. Siapa lagi mau kau jadikan pelampiasan? Udah, Bor. Udah, Bor. Berantem pula gue. Diputuskan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Bapak sudah dengar beritanya. Kok BBM ya teman? Iya. Pasti orang di kampung udah cerita macam-macam ya Mak soal aku. Iya, banyak memang Mama dengar cerita mereka. Tapi Mama cuma mau percaya sama ceritamu, Ma. Karena sudah pasti itu yang benar. Iya kan, Ma? Maaf kalau aku masih jadi beban ya Bang. Jangan kau ngomong gitu. Kau itu adikku. Gak pernah sedikit pun kau jadi beban. Aku cuma pengen kau bersabar. Kasih abang waktu. Pokoknya apapun yang terjadi, kau harus sadar.
Aku yakin Tuhan Yesus pasti kasih jalan. Kau tenang aja. Ada aku. Biar aku yang mikirkan. Udah kawin dia itu? Udah itu. Tapi bahagia enggak? Waduh, kalau itu aku kurang tahu. Mau aku tanyakan itu. Itu. Terima kasih ya. Sudah mau menerima Gina di sini. Aku nggak tahu apa jadinya. Kalau misalkan mereka jadi berangkat. Aku yang harusnya bilang makasih. Jago kali dia masaknya loh. Apalagi jadi ada tambahan bonus untuk oma-opa di sini. Oke, udah siap semuanya? Siap. Yang ikut lomba maju ke depan semuanya sini oma-opa. Mana giginya? Wah, lengket ya, woi! Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah didaftarkan di kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Yamakarta dengan nomor 16/2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Enak? Enak. Nanti di Malaysia kita cari permen kayak gini lagi ya, Pak. Aluna, Papa minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Papa nggak bisa ikut ke Malaysia. Aluna sama Mama dulu. Kenapa Papa nggak mau sama Aluna? Aluna nakal ya? Enggak sayang, enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Jadi kenapa Papa nggak ikut? Saat ini, Papa sama Mama sepakat untuk berpisah. Nggak tinggal sama-sama lagi. Karena kalau kami dipaksakan sama-sama terus, yang ada kami hanya akan saling menyakiti. Dan kami nggak mau itu terjadi, Pak. Tapi meskipun Papa sama Mama udah pisah tempat tinggalnya, rasa sayang kami ke kamu nggak ada yang berubah sedikit pun. Papa sayang sama Aluna, Mama juga sayang, dan akan terus seperti itu. Tapi Aluna masih bisa ketemu Papa lagi kan? Pasti sayang, pasti. Papa janji, Papa akan melakukan apapun supaya bisa ketemu sama Aluna. Gimana? Hah? 3 juta ya? 3 juta? Masa dari 9 juta ke 3 juta, Bang?
Motor loh, ini bukan otopet. Nah kan dari awal saya emang butuhnya otopet bang. Kan abang yang nyuruh lihat dulu. Tambahin lah. Saya tambahin teh isi 1,5 ya, mau nggak? Apa isi? Gimana ngabisinnya bang? Ya terserah abang itu mah. Saya mah kagak ngatur-ngatur. Kalau mau, enggak. Mau nggak nih? Enggak deh. Ya udah kalau nggak mau. Padahal udah seller ini. Mudah-mudahan laku. Situasinya sudah semakin memburuk. Pak Hashim harus segera dioperasi. Saya dapat info dari bagian administrasi kalau BPJS-nya Pak Hashim nggak aktif ya. Iya dok, katanya ada masalah di sistem pendataannya dok. Masalahnya rumah sakit cuma bisa kasih waktu 3 kali 24 jam dok. Iya, regulasinya memang seperti itu. Lebih dari 3 kali 24 jam akan dianggap pasien umum. Saat ini saya juga lagi coba minta dibantu oleh dinas sosial dok. Mudah-mudahan aja ada jalan keluarnya ya dok. Baik, kami tunggu kabar baiknya ya Bu. Pemirsa, 4 anggota polisi yang viral beberapa waktu lalu karena memaki seorang lansia di Patijoso akhirnya resmi diberhentikan oleh kepolisian. Hal ini mampus. Ya tokoh, mereka pada dipecat. Kok Acim kenapa sedih? Oh, kok Acim maunya mereka dihukum setrum ya kok? Agak susah kalau itu kok. Yang sabar ya kok. Ya udah, Tantri balik ke panti ya. Nanti gantian si Ayu nemenin di sini. Tantri pamit ya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gimana kondisinya kok? Ya, beginilah. Maafin kami ya kok. Gua yang harusnya minta maaf. Gara-gara gua, kalian jadi dipecat. Enggak kok. Kami yang salah. Seharusnya kami tidak memperlakukan Pak Acim seperti pembunuh. Gua memang pembunuh, Bel. Gua pembunuh. 2 tahun yang lalu, anak gua kerja di bar milik Freddy. Selamat tadi, ini Pak. Gimana? Sudah semua ya? Mari ya. Makasih ya. Iya Pak. Mau kemana di sini aja? Maaf Pak. Halo? Bapak bisa tolong jemput Siska nggak apa-apa di mana sekarang? Kamu kenapa, Siska? Ya Pak ya, ya Pak Siska. Pak, maaf Pak. Pak, Siska tadi di bawah Pak. Siska! Lalu di bawah, iya. Siska! Siska! Saya mau minta penjelasan kematian Siska. Sebelumnya saya turut berduka atas kematian putri Bapak. Tapi saya berani sumpah, Pak. Siska itu meninggal karena kecelakaan kerja. Dia jatuh dari tangga. Mana buktinya?
Mana rekaman CCTV-nya? Saya nggak bisa kasih rekaman CCTV ke sembarang orang. Kalau begitu, saya akan lapor polisi. Kenapa doang santunan? Menerima kau jangan lapor polisi. Tapi kok kalau Kuacing cuma membela diri, kenapa Kuacing bawa kabur kopernya? Kok takut, Del? Kok takut? Sidik jari kok ada di koper itu. Makanya gua bawa kabur pisau dan uang itu. Terus gua kubur di tanah kosong. Sumpah, ya, gak pernah sepeser pun kau sentuh uang itu. Kalian boleh ambil semua uang ini, memulai hidup baru. Gua cuma minta jangan laporin gua ke polisi. Mohon ya, mohon. Mak, uangnya kali nih. Pas kali ah. Lagi lapar aku. Masak apa kok, Ben? Mau nggak? Nyang. Lagi di area aku. Udah makan aja, biar ada taimu. Yang banyak-banyak. Sini. Dikit lagi. Jangan banyak-banyak, nanti nggak habis aku. Sini. Dorong keluar. Udah ya. Maaf ya Jam soal kemarin. Waktu itu aku cuma mikir gimana caranya biar kita nggak dipecat. Karena cuma itu yang bisa bikin Gina nggak jadi bawa pergi Aluna. Sayangnya aku terlalu yakin kalau Pak Acim pembunuhnya. Sebenarnya kok nggak salah sih. Emang kok Acim pembunuhnya. Apa nggak ada cara lain dia? Mau cara apa lagi, Ben? Ini satu-satunya cara untuk menyelamatin hidup kita dan hidupnya Ko Acim. Kita pakai aja dulu duitnya untuk beli operasi. Sisanya kita bagi-bagi.
Cuman yakin kau ini tempat aja? yakin lah. Itu bangunan tua. Ini pohon. Nah, ini berarti tanah kosongnya. Tapi ini nggak kosong loh, Gil. Yang mana lo tuh tahu? Berarti dulu kosong nih. Terus kayak mana ini? Udah kita cari aja dulu titiknya ya. 12 langkah dari pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas di depan pintu kali. Kayak mana ini kita galinya? Kita tunggu aja sampai masjidnya kosong. Ya janganlah, curiga nanti orang-orang nengok kita. Kalau enggak, kita balik aja dulu. Besok kita balik sini lagi. Tapi biar nggak mencurigakan, kita ganti baju kita, pakai baju yang sopan. Jangan baju kayak gini, biar bisa kita nunggu di dalam sampai masjidnya sepi. Oh, maksudmu pakai kemeja-kemeja gitu ya? Jangan. Mukamu sama Benny terlalu Kristen. Gak bisa kalau cuma pakai kemeja. Terlalu Kristen gimana sih? Muka kalian tuh gak Islami. Kok nggak tinggal? Intinya kalau kalian pakai kemeja masih kurang kelihatan Islam. Itu kayak orang Kristen mau ke gereja aja itu jatuhnya. Biar aman pakai baju kayak mau pengajian. Terus ini kayak mana? Cangkulnya? Udah kita sembunyi dekat-dekat sini aja. Udah ayo cepet, udah mau selesai sholat itu orang itu. Halo. Iya, nanti kami nyusul. Oke. Siapa? Oki, katanya malam ini jangan telat. Oh iya, soal baju pengajian itu. Sama aja kan sama baju sholat? Beda lah. Sholat itu ibadah. Kalau pengajian itu event dia jatuhnya. Kayak yang hidup-hidup itu ada panggung, rame orang bawah gitu, tahu kan? Ada baju pengajianmu 2. Pinjamlah aku 1. Aneh kali pertanyaannya. Ngapain aku koleksi baju pengajian? Terus kayak mana nanti malamnya? Kita beli aja di pasar, masih ada waktu. Pakai uangmu dulu ya. Gak bawa kartu ATM aku. Ya pakai handphone aja lah. Jangan bilang ATM pakai handphone. Kuno bisa loh. Buka aplikasi MediSehat, pilih fitur cardless, masukin jumlah yang mau kau ambil, dan masukkan pinmu, keluar kode transaksi. Udah kau pergi ke ATM, masukin nomor handphonemu, masukin kode transaksi tadi, beres, ambil uangmu. Udah pakai uangmu dulu ya. Kok tetap pakai uangku? Tadi kau bilang gak bawa kartu. Ya aku gak bawa kartu karena gak ada uangku. Ya ini aja dengan itu. Tetap aja pakai uangku aja. Ya. Bilang dulu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah, apa? Ngapain pakai baju kayak gini? Katanya dia kelihatan Islam. Tapi ini terlalu Islam, Bor. Bukannya kau nyuruh pakai baju pengajian gitu? Iya baju pengajian. Kan nggak cosplay Wali Songo lah kau. Wali Songo Islam? Islam sih. Itu ngapain mau pakai kacamata hitam? Nah, tadi belinya 1 setel. Kalau beli ini dapat ini. Loh kok gitu? Itu siapa ya? Saya nggak paham, Pak.
Tapi kayak pernah lihat di TV apa ya? Berarti berapa besar itu Pak? Apa? Gus. Alhamdulillah. Gus. Mari masuk. Ya. Nggak usah, kami di sini aja nggak apa-apa. Masa di luar? Nanti dikira ngomong tamu. Iya, dan ini suatu kehormatan buat masjid kami, Gus, Bib, kedatangan ulama seperti Gus dan Habib. Apalagi kalau Habib mau menyapa jamaah kami. Kira-kira berkenan nggak, Bib? I don't speak bahasa Indonesia. Orang asing. Itu bahasa Inggris? Arab Jaksel berarti. Oh. Kalau gitu mungkin Gus menyapa jamaah kami gimana? Sejujurnya aku kesini cuma mau ngasih tausiah. Hah? Tausiah? Alhamdulillah. Silakan masuk, Gus. Katanya saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram. Jangan dimakan ya, nggak bagus babi itu. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa halal haram itu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal harta. Karena harta yang haram itu adalah pemutus hubungan antara manusia dengan Allah. Maka dari itu, saudaraku, mari kita selalu meneliti sumber rezeki kita. Jangan pernah sekalipun kita menafkahi keluarga dengan harta yang haram. Ketika hari kiamat tiba, Allah akan menanyakan 4 pertanyaan kepada kita. Yang pertama, umurnya. Untuk apa saja ia digunakan. Yang kedua, jasadnya. Yang ketiga, ilmunya. Dan yang terakhir, hartanya. Dari mana ia dapatkan dan apa saja yang ia belanjakan.
kami sudah dengar tentang rencana operasi Koachim yang terhambat. Dan kami sepakat mau pakai uang ini untuk biaya operasi Koachim dulu. Iya kok, tadi udah kami urus semuanya. Pokoknya malam ini Koachim harus operasi. Koachim harus sembuh dan bisa balik lagi ke panti ketemu teman-teman. Semua pasti nungguin Koachim. Apalagi Opa Karni. Pasti dia bingung, gak ada kawan berantem. Nanti kalau Koachim udah sembuh, mereka pasti bikinin party jumbo yang spesial di panti. Musiknya meriah, ada balon warna-warni, ada kembang api. Papa pasti happy deh. Ya kan kok? Kok? Koachim. Kok? Wajib kok? Besar kok? Besar, tolong kok? Wajib kok? Wajib. Ya lu gak nyesel-nyesel amat, gak bisa ngurus bapak lo. Mendingan lu ngurus gua aja, sama-sama tukang juga kan. Pasti orang baik. Setiapnya dia, aku jadi keinget almarhum bapak. Maafin aku ya, Gek. Semua ini salah aku. Udahlah, Bor. Gak usah merasa bersalah terus. Kita kan cuma ngejalanin tugas. Karena kita juga udah berusaha menyelamatkan dia, Bor. Tapi kalau dipikir, bukan kita yang menyelamatkan dia. Dia yang menyelamatkan kita lewat uang itu. Aku sudah putuskan. Aku gak mau menerima uang itu. Makin gak hilang nanti rasa bersalahku. Lagi pula, ayah macam apa yang ngasih makan anaknya pakai uang haram. Aku udah gagal jadi suami. Aku gak mau gagal juga jadi ayah. Gak ada gambar yang mau ngasih makan keluarga kita pakai uang haram. Tapi kan kondisi kita lagi kayak gini. Koachim kan udah ikhlas sama ibu kita. Masalahnya itu bukan uang Koachim. Terus kita kemanakan uang itu? Itu Mau ngapain lagi kalian kesini? Gue udah ambil kata Isa Tokin. Habisan merjat cipehani dan gangguan nami begitu. Itulah kenapa itu kami kesini. Kami menyerahkan seluruh uang ini. Kami berharap itu mau menerimanya. Mohon maaf. Rasanya aku nggak bisa nerima semua ini. Tolong pertimbangkan lagi lah itu. Uang ini pasti banyak manfaatnya buat panti ini itu. Dan terlebih itu adalah cita-citanya Koachim itu. Koachim pasti senang bisa menyelamatkan rumah dan keluarganya itu.
Aku mau nerima uang ini demi panti. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa itu? Aku mau kalian ngebantuku merawat panti ini. Kalian sekarang nganggur kan? Ini serius itu? Iya. Kita wujudkan mimpi Ko Acim sama-sama. Puji Tuhan. Mau lihat dari itu? Dan? Kok di sini, Dan? Nggak apa-apa. Saya cuma mau pamit. Soalnya besok saya dimutasi ke Ciamis. Maaf ya Dan, kalau... Bon, udah. Nggak apa-apa. Tapi saya senang sih kalian di sini. Tetap mengabdi tanpa harus jadi polisi. Seragamnya juga masih warna coklat tuh. Saya pamit ya. Sukses untuk kalian semua. Dan, terima kasih atas bimbingan komandan selama ini. Kami bangga pernah bertugas bersama komandan. Tipeku kawin dia itu. Udah kawin dia itu. Udah itu. Tapi bahagia enggak? Waduh, kalau itu aku kurang tahu. Mau aku tanyakan itu.